Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Saya masih terkagum-kagum dengan kecerdasannya Yai Said ya. Meskipun sekali lagi saya katakan Yai Said ini di dalam beberapa permasalahan memang tidak sesuai dengan keilmuan yang beliau miliki begitu, dalam pengertian nggak lurus begitu ya, dan ketidaklurusan ini memang bisa dilihat itu jelas sekali begitu, tidak samar lah, maksudnya tidak usah menjadi seorang profesor untuk menunjukkan ketidakkonsistenan atau kengawuran Yai Said di dalam beberapa permasalahan begitu. Dan itu yang akan kita lihat. Kenapa ini penting? Karena beliau itu seorang alim, dan zalatul alim itu zalatul alam, terplesetnya seorang alim itu terplesetnya seorang itu akan menjadi keterpelesetan seluruh alam. Dan ini harus ada yang menjelaskan begitu, minimalnya ada perspektif yang seperti itu, yang mudah-mudahan bisa di counter begitu ya. Kenapa ya? Karena jika tidak berarti memang ini sedang terpleset. Yang di dalam permasalahan ini kita sudah tahu semua, masalahnya itu dengan Yaman, dengan Arab, nanti terkhusus dengan Ba'alwi begitu. Nah, kita akan saksikan lagi bagaimana Yai Said memberikan ilmunya kepada kita ya. Ini luar biasa. Suatu ketika satu suku, satu kecamatan gampanglah, ada satu suku namanya suku Mudor. Apa namanya? Ketua sukunya namanya Labid bin Robi'ah. Semua satu suku itu menghina Rasulullah. Muhammad Majnun, Muhammad Sahir, Muhammad Kahin, Dukun. Sebentar ya, ini konteksnya kemarin sedang membicarakan sholawat ya, sedang membicarakan qasidah dalam pengertian memuji Nabi Muhammad SAW. Memang yang dibicarakan ini adalah Rasulullah SAW. Rasulullah nyupatani, Allahumma ja'al sinihim kasini Yusuf. Bentar. Ya Muhammad Kahin, Dukun. Rasulullah nyupatani, Allahumma ja'al sinihim kasini Yusuf. Ya Allah, timpakan kepada suku Mudor tahun-tahun seperti engkau timpakan kepada kaumnya Nabi Yusuf, yaitu paceklik pitung. Betul, suku Mudor pitung tahun gak ada air, gak ada gandum, gak ada jagung. Nah, sebentar ya, ini kisah ya. Ada sebuah suku zaman Nabi Muhammad SAW yang mana mereka itu menghina kepada Nabi Muhammad SAW, dan Rasulullah SAW mendoakan jelek begitu. Nah, ini banyak orang yang mengatakan begitu ya sama saya, Rasulullah itu tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan dan lain sebagainya. Ini nampak zohir keburukan, tapi aslinya itu bukan keburukan. Jadi gimana ya, Islam itu wajahnya tidak melulu unggah-ungguh begitu. Ini dua titik ekstrim ya, coba lihat nih. Ada kelompok Islam yang memotretkan, yang mencitrakan bahwa Islam itu keras sekali begitu. Sampai kalau kanan itu kanan sekali lah. Itu atau kiri lah. Spektrumnya terserah di mana ya. Kalau kiri itu kiri sekali, jadi keras. Ini Islam garis keras nih. Nanti jadinya kesananya itu ISIS begitu ya. Kemudian katakanlah yang suka diomong-omong sekarang begitu, FPI begitu kesananya itu kan. Kemudian orang kayak Samudra begitu ya. Nah, maksudnya si Imam Samudra. Itu kelompok Islam garis keras. Tapi di sisi lain ada Islam itu harus lembut, tidak boleh kasar begitu ya. Harus pasti yang dipakai omongannya itu rahmatan lil alamin. Islam itu rahmatan lil alamin. Padahal nggak ngerti juga apa itu rahmatan lil alamin itu. Kalau kita pinta syarahnya apa pensyarahannya rahmatan lil alamin itu. Orang yang ngomong kayak gitu juga nggak ngerti juga, nggak paham juga. Nah, ini sebetulnya dua titik ekstrim. Islam itu di tengah-tengah. Ada fase tatkala dia itu harus keras, ada fase tatkala dia itu harus lembut begitu. Jadi nggak melulu satu tempat kemudian melulu juga pada tempat yang lain. Nah, makanya umatan wasato kan, itu umatnya Rasulullah SAW. Dan siapa yang mencontohkan itu untuk berlaku sedikit
agak ekstrim begitu ya. Ya di antaranya Nabi Muhammad SAW sendiri itu ya tidak ada lain dan tidak ada bukan yang mencontohkannya ya Rasulullah SAW. Seperti yang ada di sini. Rasulullah itu dihina, kemudian Rasulullah itu memintakan apa? Azab. Dia bukan azab, nanti mintanya ini apa ya? Minta secara zahir lah, kita lihat secara zahir yang dimintakan oleh Rasulullah SAW itu kan pelajaran buat orang-orang tersebut, memintakan supaya mereka itu dikenai oleh apa? Dikenai oleh masa paceklik sebagaimana pacekliknya Nabi Yusuf begitu. Nah makanya ini kalau misalkan urusan-urusan sekarang Ba'alwi ya, kita kan berdoa saja. Jadi kayak kemarin kumpul-kumpul gitu ya. Kumpul-kumpul itu mending kita berdoa bersama dengan judul mudah-mudahan Imad mati dalam keadaan su'ul khotimah begitu. Udah gitu aja. Ya, itu akan lebih membekas menurut saya. Jadi insya Allah nanti kita akan bikin acara ya. Kita bikinkan acara nih. Kita kasih spanduk tuh. Judulnya nggak usah kayak Muludan begitu ya. Kemudian judulnya itu nggak usah kayak Isra Mi'raj, nggak usah. Judulnya itu mendoakan Imad mudah-mudahan mati dalam keadaan su'ul khotimah begitu. Ya, atau misalkan mendoakan Roma Irama mudah-mudahan anu dan anu. Udah gitu aja ya. Jadi itu lebih mengena sebetulnya. Kita kan katanya doa itu senjatanya orang mukmin. Yang mencontohkannya siapa? Ya Nabi Muhammad SAW sendiri begitu. Itu kan nanti ada di dalam fikihnya. Ya apa saja yang boleh didoakan begitu dan apa yang tidak. Itu ada nanti pembahasannya. Jadi ya cuman ala kulli halin Rasulullah SAW itu mendoakan kepada orang yang menghina beliau untuk apa? Supaya ini satu kaum loh ya, bukan satu orang. Supaya satu kaum tersebut tidak diberi kesuburan dalam waktu 7 tahun. Itu terjadi. Jadi jangan sampai bilang-bilang itu bukan ajarannya Rasulullah SAW. Orang-orang yang keras omongannya, kemudian yang memang merespon sesuatu dengan sedikit ekstrim begitu ya, itu jangan bilang bukan dari Rasulullah. Rasulullah yang mengajarkannya itu. Krisis pangan, kelaparan. 7 tahun datang ke Madinah. Rombongan dipimpin oleh Labid bin Robi'ah. Assalamualaikum Muhammad, waalaikumsalam. Dari mana? Dari Mudor. Nabi kaget. Biasanya misu-misu, caci maki, sekarang kesini. Mau ngebom apa? Ada apa kamu kesini? Ada apa kamu sekarang kesini? Jawabnya, Atainaka ya khairal bariyati kulliha litarhamana mimma laqina minal azli. Atainaka nashku hittatan jalla amruha lisab'i sinina waqifina ala mahli. Atainaka wal adra tudmi litatuha wa qad dahalat ummus sabiyyi anit tifli. Wa alqa bikaffaihi syuja'u istikanatan minal ju'i sumtan ma yumirru wa ma yuhli wala syai'a mimma ya'kulun nasu indana siwal handalil ami wal ilhizil fasli wa anta lidunyana wa anta lidinina tu'ammalu lidunya wal akharil fasli lana minka fi yaumil hisabi syafa'atun tuzahzi'u anna wasyafa'atu fil ahli. Rasul mendengarkan saja. Ada apa kamu kesini? Atainaka litarhamana. Kami datang kepadamu agar engkau merahmati kami. Baru kerasa tuh. Ini orang minta rahmat kepada Rasulullah SAW. Gak dilarang tuh. Gak dilarang. Nah. Nabi nggak mengatakan, oh John jalur rahmat karo aku, musyrik. Nah sebentar ya, itu begitu, itu minta rahmat kepada orang itu biasa. Ini orang, dia itu terkenal, dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kasus ini itu adalah Nabi Muhammad SAW, yang mana doanya itu makbul, diterima. Kemudian ada orang lain minta rahmat kepada orang ini. Ini nggak ada masalah begitu. Ya sebagaimana disebutkan oleh Yai Said begitu. Nah, terus kenapa kalau kita misalkan tabarukan sama Ba'alwi, ya, yang mana itu masyhur mujma'alaih ya atas kedzuriyahannya, atas memiliki darah Rasulullah SAW itu nggak boleh. Ini Muqimad sama Wahabi itu sama aja ya. Rahmat sama Allah. Ini apa-apa. Tukar aku musyrik. Enggak tuh, enggak. Betul. Nabi mendengarkan. Kami datang kepada agar engkau merahmati kami. Kami mengadu 7 tahun gak ada gandum. Gadis-gadis pecah bibirnya.
Ibu yang sedang menyusui ditinggal anaknya karena tidak keluar air susunya. Pemuda yang gagah perkasa sekarang lemah lunglai kelaparan. Wala syai'a mimma ya'kulun nasu 'indana siwal handor. Tidak ada yang bisa kami makan kecuali rumput. Fa antal dunyana wa antal dinina. Engkau andalan kami urusan dunia dan urusan agama. Lana minka fi yaumil hisabi syafa'atun. Engkau kami harapkan pertolongan syafaatnya. Rasul enggak melarang. Oh John Jaluk tulung karo aku. Enggak apa-apa. Tulung karo Gusti Allah. Karo aku musyrik. Boten niku. Bentar ya. Kalau Wahabi ini kan enggak boleh mutlakon tuh. Kayak gitu tuh. Ya, apa tabarukan itu enggak ada kalau si Wahabi mah. Kalau si Mukibat mah masih boleh tabarukan itu, asal jangan sama Pak Alwi. Mukimat. Lieur aing. Malah Rasul mendoakan Allahumma asqihim ghaitsan mughitha wa anzil alaihim minas samaa'i ma'an midrara waj'al suqya rahmatin wala taj'al suqya adabin wala hadmin wala halakin wala gharaq. Ya Allah, turunkan hujan untuk suku Mudhar, hujan bawa rahmat dan barokah, bukan hujan bawa malpetaka, longsor atau banjir. Oh, mereka masih di sini, di sana di Mudhar sana hujan besar. Percaya mboten? Percaya. Percanten ya, percanten. Insyaallah bisa syafaati. Ada yang tanya pada saya, "Ente kalau jongeng gitu dari mana sih?" Dari buku tarikh saya dari kitab tarikh. Saya baca kitab tarikh enggak ada tuh. Saya tanya, "Kitab ente baca apa?" Khulasatul Mulil. Yang enggak ada pinter. Kalau mau baca ngerti dongeng seperti ini, baca Al-Kamil Fit Tarikh lil Imam Ibnul Athir, 13 jilid, Tarikhul Umami wal Muluk Ja'far Ibnu At-Tabari 10 jilid. Sebentar ya. Nah, ini kitab tarikh yang disebutkan tadi, Khulasan Nurul Yakin itu memang kitab tarikh yang terkenal di pesantrenan ya. Itu saya waktu itu di pesantren Muhammadiyah itu tarikhnya itu Nurul Yakin. Itu kan tipis sekali gitu. Ya risalah ya sebetulnya, itu bukan kitab kan. Nah, cuman ada ada syarahnya. Nah, ini Nurul Yakin itu jadi kitab sejarah itu dia ditaklif itu ada beda-beda stylenya. Gitu, ada style yang dengan style riwayat ya. Seperti Tarikh Ibnu Hisham itu kan stylenya style riwayat tuh. Kemudian ada yang style kalau kita itu style bercerita kayak novel begitu ya. Itu yang saya senang itu karyanya siapa? Martin Lings gitu ya. Martin Lings kalau nggak salah. Itu bagus sekali itu. Biografinya Nabi Muhammad SAW. Itu mah bahasa Inggris tapi bukan bahasa Arab. Atau seperti yang ditulis oleh Syekh Ramadan Al-Buti itu ya. Itu juga bagus. Jadi memang tarikh itu stylenya macam-macam. Nah, orang-orang Wahabi mah orang-orang Muhammadiyah Persis itu ya. Itu mah nggak bakalan kenal sama kitab yang disebutkan tadi Al-Kamil Fit Tarikh itu. Nggak bakalan kenal, kitabnya tebel. Nah, mereka kan nggak punya waktu untuk baca sebanyak itu. Mereka tuh punya waktunya buat apa? Buat bikin rumah sakit mungkin ya. Kalau Wahabi punya waktunya tuh buat bidahin kerjaan orang. Jadi udah nggak punya waktu untuk belajar. Nah, harusnya dibaca supaya karena itu salah satu cara memahami fikih itu dengan cara banyak mempelajari tarikh. Dan kalau urusan tarikh ya jangan ditanya lah, orang seperti Yai Said Akhil Siraji ini luar biasa. Ustadz Adi Hidayat itu tarikhnya luar biasa tuh ya, tarikhnya luar biasa. Cuman beliau itu menelaah, membaca di sebelakang tarikhnya itu yang kurang. Kalau Yai Said Akhil saya nggak tahu tuh gimana. Bacanya terjemahan Khulasatu. Sebentar, kalau saya mah kurang dua-duanya. Ya sejarah saya kurang sekali itu, nggak ada lah, nggak bisa dikatakan saya itu punya sejarah sama sekali, nggak bisa. Cuman kalau misalkan membaca ya di sebelakang sejarah itu, nah insya Allah ada. Quran yang ditulis zaman Sayyidina Utsman, tulisannya udah diwaca. Saya punya di rumah fotokopinya, nggak bisa baca saya. Titik saja nggak ada. Ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, ro, zai, pod. Ini sering sekali ngobrolin ini ya Said itu. Saya baca, kalau nggak ada fotokopinya. Tapi sahabat apal, orang butuh tulisan. Sahabat apal. Setelah umat Islam berkembang, wah ini tulisan Quran harus disempurnakan ini.
Maka ada seorang tabi'in. Sebentar ya, itu sebetulnya bukan disempurnakan, tetapi apa ya, dipermudah. Bukan disempurnakan. Justru kalau yang sempurna itu ya yang dulu itu pinnacle. Jadi bahasa Arab itu pinnacle-nya, puncaknya, sempurnanya itu ada di zaman Rasulullah SAW. Nah ini yang saya kira ya agak sedikit apa, saya katakan lah ya, berbeda paham begitu antara saya dengan saya Akil di dalam apa, di dalam cara memahami bagaimana perkembangan ilmu itu. Jadi Yai Said itu melihat bahwa keilmuan itu nanti dia sebagai penyempurnaan ya. Padahal itu bukan penyempurnaan tapi kemudahan. Nah, nanti seolah-olah ya kalau seperti itu nanti seolah-olah ulama yang mutaakhirin, yang khalaf itu seolah-olah lebih alim daripada yang salaf. Begitu. Jadi kan nanti kalau misalkan apa namanya di zaman Rasulullah itu tulisan tidak ada titiknya, kemudian masa setelahnya ada titiknya, berarti kan sahabat nggak tahu titik begitu. Ya nggak seperti itu, sahabat nggak perlu titik, bukan tidak tahu titik, nggak perlu. Nanti hukum-hukum yang selanjutnya juga sama tuh, seperti tajwid begitu ya. Sahabat tabiin bukan nggak tahu tajwid itu, nggak perlu tajwid. Nah itu yang saya rasa berbeda ya. Dan kalau misalkan berbeda mana yang benar? Kayaknya saya yang benar tuh dalam masalah ini. Silahkan didebat begitu ya. Dari para Imam Sayyidina Ali namanya Abul Aswad Ad-Du'ali. Siapa? Beliaulah wadihun nuqat alal huruf, yang bikin titik membedakan huruf satu dengan yang lain. Ba titik siji ngisor, dua di atas, tiga di atas, jim satu di tengah, hak non titik kok di atas. Siapa yang bikin namanya? Tahun 59 Hijriah. Nah sementara itu siapa saya Abu Aswad Ad-Du'ali itu juga terkenal sebagai wadi'nya ilmu nahwu ya, setahu saya sih itu juga nggak tahu lah benarnya gimana. Cuman kalau Yai Said itu ya lebih kuat lah masalah sejarahnya itu. Cuman itu terkenal. Tapi memang bukan wadi ilmu nahwu yang sudah bagus. Itu yang pertama kali disuruh oleh siapa? Oleh Sidna Ali. Kalau tidak salah. Tapi kan kalau begitu kita bisa menisbahkan ya. Karena yang menyuruhnya Sidna Ali, berarti Sidna Ali punya ambil besar. Makanya disebut apa namanya babul ilmi itu ya, pintunya ilmu. Itu saya punya penjelasan sendiri mengenai hal itu. Beliau wafat tahun 62 Hijriah. Ya, mulai terang baca Quran, mulai gampang ono titik kayak. Tapi masih banyak orang kesulitan setelah orang ajam masuk Islam. Maka ada orang namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Siapa? Yang keras. Dari kota Farahid, Afghanistan. Bukan dari Yaman. Nah, nih coba ngapain? Nah ini mulai nih. Sebetulnya kan nggak usah ya. Fungsinya ngaji itu apa? Fungsinya ngaji itu ngasih pencerahan, ngasih informasi begitu. Supaya ya macam-macam sih. Kalau misalkan ngajinya tauhid ya supaya itikadnya bagus. Kalau kita ngaji fikih supaya bisa beramal dengan sah. Kalau kita itu misalkan ngaji tajwid tadi supaya orang bisa membaca Quran dengan baik. Terus kalau misalkan informasi sejarah seperti ini kan supaya kita ini lebih apresiatif ya. Jadi kita itu lebih apresiatif terhadap ulama. Betapa para ulama itu telah memudahkan jalan kepada kita. Ya coba kalau misalkan kita itu harus membaca Quran tanpa titik. Ya gimana belajarnya? Jadi jangankan membacanya, belajar bacanya tuh gimana tuh susah tuh. Ini apa ba, ini ta, ini sa. Ya apa bedanya ya? Ini ba, ini ta, ini sa. Ini jim, ini ha, ini kho, jim ha kho begitu. Mana bedanya? Nggak bisa. Jangankan bacanya, kita belajarnya aja nggak bisa. Jadi para ulama itu luar biasa, dan seperti misalkan Abul Aswad Ad-Du'ali tadi yang disebutkan, itu kan sebetulnya harus memiliki ya, orang yang seperti itu, mereka itu harus memiliki konsistensi. Jadi kalau harus memiliki konsistensi berpikir yang baik, meskipun belum mantik Yunani belum masuk saat itu. Tetapi kan konsistensi di dalam berpikir itu harus ada. Jangan satu waktu nanti H itu nggak ada titiknya, di waktu yang lain titiknya 3 begitu. Nggak boleh seperti itu. Makanya dipilih orang-orang yang alim, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang memiliki pemikiran yang konsisten untuk membangun apa? Untuk membangun untuk membangun metodologi, untuk membangun sistem bagaimana memudahkan membaca ini. Kan kalau dari dulu misalkan ya batasa itu baknya titiknya 2
kemudian ta titiknya 1, kemudian sa titiknya misalkan tetap 3. Ya kalau dari dulu kayak gitu ya nggak apa-apa, bakal kayak gitu aja. Sekarang kita nggak bakal akan mudah juga mengenalnya. Cuman kan di belakangnya nanti bukan berarti tidak ada filosofi di dalam titik-titik itu. Mungkin ada filosofinya kenapa ba itu titiknya 1, kenapa ta itu titiknya 2, kenapa sa itu titiknya 3. Dan itu titiknya nggak ada dari sananya. Jadi orang Arab itu waktu nyebut sa dulu itu ya nggak ada titik sama sekali. Waktu membayangkan huruf sa nggak ada titik sama sekali. Sekarang baru ada titiknya. Titik itu merepresentasikan apa? Secara filosofis. Tahu yang memberinya itu. Nah, kalau kita kan berhenti di hurufnya aja. Nah itu kan misalkan untuk memberi pengetahuan seperti itulah, ada pendalaman pengetahuan terhadap agama. Kemudian ngapain Yai Said itu bilang-bilang bukan Yaman? Ngapain? Saya tambahin bukan Cirebon. Bukan orang Cirebon ya. Yang bikin apa? Yang bikin titik itu ya, saya tambahin. Abul Asad Du'ali bukan dari Yaman sahabat. Menyempurnakan tulisan Arab apa? Menggagas syakal. Fathah, dhammah, kasrah, fathaten, dhammaten, kasroten, tasdid, sukun. Yang bikin adalah Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Beliau wafat tahun 175 Hijriah. Paham boten? Paham kalau di situ. Wis ono harokat, wis ono titik. Masih banyak orang baca Quran salah. Orang Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Purwokerto. Alhamdulillah ngalamin. Innallaha wasingun ngalim. Kiai Sangid ngakeh. Betul, kiainya loh, itu kiainya loh. Bukan orang awam, bukan. Kiainya. Ini monggo Kiai Sangid, monggo Kiai Sangid. Kiainya itu. Maka ada seorang ulama besar menggagas ilmu metode tajwid tilawatil Quran. Apa? Namanya Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam. Bukan orang Yaman. Tuh. Ngapain orang Yaman tuh? Bukan orang Yaman. Itu kok ada tendensi sih Yai Said itu, kenapa ya? Ya saya bilang sekali lagi, bukan orang Nusantara. Ayo, mau gimana? Jadi kalau misalkan kita menyebutin seseorang, ini misalkan orang mana? Ini misalkan orang Bukhara begitu. Ya jelas bukan orang selain Bukhara yang namanya orang. Dia itu cuman bisa tempat asalnya cuma bisa 1 ya. Kalau udah Garut ya Garut, kalau udah Banten ya Banten, kalau udah Bukhara ya Bukhara. Berarti yang selainnya bukan begitu. Nah, ketika yang selainnya bukan, kenapa stressing Yaman itu kenapa disebutin sendirian? Padahal bukan Yaman, bukan Indonesia begitu ya, bukan Malaysia, bukan Filipino, bukan Mexican, bukan Jerman, bukan Danish begitu ya. Kenapa itu gak disebut? Ya memang semua aja sebutin lama kan, kelamaan ya, bukan selain itu. Nah, tatkala bukan selain itu kemudian disebutkan cuma 1 doang, padahal faktanya itu ya bukan selainnya. Kalau misalkan di Bukhara ya bukan selain Bukhara misalkan. Kalau di Kazakhstan misalkan ya bukan selain Kazakhstan. Cuman kenapa yang stressnya cuma 1, bukan Yaman? Kenapa Yai Said? Kenapa? Kenapa kok harus seperti itu? Ya, kenapa harus seperti itu? Ada apa Yai Said ini sama Yaman ini? Kok mulai begitu pola pikirnya itu? Ya, ada apa? Ada apa? Kenapa enggak ngopi, selesaikan dengan baik begitu? Kalau ada sesuatu di dalam hati itu, kenapa enggak? Yai, ngopi. Sayang ini, Yai Said ini orang alim ya, luar biasa begitu. Ya. Tahun 224 bikin ilmu tajwid. Baru ada istilah terminologi idhar, idgham, biguna bigurhunna, ikhfa, iklab, qalqalah, mad lazim, mad jaiz, mad tabi'i. Siapa yang bikin nama siapa? Sebentar, ini saya punya apa? Ini akal. Saya punya kisah dulu ya. Ini kalau di kita kan ilmu tajwid itu pakainya Iqra tuh, ya Iqra. Iqra 1 2 3 4 5 6 ya. Kalau sekarang kan sudah banyak metode ya, ada tilawati dan lain sebagainya. Itu orang kita tuh ada yang saking awamnya ada. Apakah di belakangnya ada fotonya tuh, foto Iqra itu ada foto ya. Itu siapa Masya Allah namanya nggak tahu ya, lupa. Yang sudah kakek-kakek ya, sudah wafat pasti sekarang itu, yang mengarang metode Iqra itu. Itu sampai ada orang itu mengira itu kan saking tersebarnya buku Iqra kan ada di mana-mana tuh, di setiap masjid, di setiap madrasah ada. Sampai ada orang itu yang berpikir itu adalah Nabi Muhammad SAW.
Ada yang berpikir seperti itu. Itu saking awamnya orang kita itu. Ada yang seperti itu. Ada. Itu terjadi dalam kenyataan. Ya, Masya Allah. Ya, begitulah. Ya, betapa jauh spektrum ilmu itu ya. Ampas kelapa ini, akal ampas kelapa ini. Yang cerdas. Harus cerdas. Pun. Jadi berjasa besar ulama itu berjasa besar. Bikin titik, bikin harokat, bikin ilmu. Ya, sudah dulu ya, sampai sini saja dulu untuk video yang saat ini. Jadi memang salah satu yang bisa diwariskan dari mempelajari ilmu sejarah itu apa? Kita lebih mengapresiasi para ulama. Betapa jauh dekatan kita dengan para ulama itu, apalagi dengan para ulama yang terdahulu ya. Dengan yang dekat saja dengan Yai Said yang masih hidup, masih bisa kita saksikan. Malu kita kalau ketemu beliau itu, malu. Cuman ya belum, tidak berarti beliau itu lepas dari kesalahan. Oh, kalau Yai Said Siraj bisa salah, apalagi kamu? Iya, apalagi saya betul bisa salah. Tapi dalam hal ini, saya bisa pastikan Yai Said yang salah begitu. Dalam hal ini. Dalam hal yang lain kita bisa ngobrol lagi. Begitu. Ya gimana? Nggak bisa kayak gitu juga begitu. Karena perkara itu jelas patokannya. Kalau misalkan dia itu perkara itu A, berarti dia selain A bukan. Ya kalau selain A bukan kemudian disebutkan salah satu, harus punya alasan. Di sini Yai Said Akil Siraj harus menjelaskan. Yai Said harus punya alasan. Kenapa hanya disebutkan bukan Yaman? Kenapa disebutkan seperti itu? Ada apa begitu? Ya. Inilah mudah-mudahan kita semua mendapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga video ini ada manfaatnya. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.